Ya, sekali ini kita pengen coba sesuatu yang berbeda nih. Mini PC powerful dengan AMD Ryzen yang katanya ini killernya Mac Mini ya. Karena selain oke juga buat kerja-kerja productivity, ini tuh juga oke buat gaming. Jadi all in one kan. Tapi banget nih, sayangnya ada pengalaman yang nggak enak pas beli mini PC ini, yang nanti juga akan gue share di video ini. Yo, what's up guys, welcome back to Bash Rotek YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di video kali ini kita pengen ngebahas si mini PC berbasis Windows ya. Ini namanya adalah Beelink Ser 6 Pro, Ser 6 Pro, yang secara harga ini tuh gue belinya di harga yang kurang lebih sama dengan Mac Mini M2 yang base model ya. Dan setelah dites pun ternyata performanya itu 11-12 bisa dibilang. Tapi ada satu hal nih yang mini PC Windows ini tuh jauh lebih unggul. Apa itu? Mungkin kalian udah bisa tebak. Kita bahas abis quick unboxing yang satu ini. Oke, jadi PC ini datang dengan box yang cukup kecil dan tertulis angka 8 nih, yang mewakili jumlah core dari CPU yang dipakai di mini PC ini, yaitu AMD Ryzen 6800H. Ada juga varian di bawahnya dengan 6 core yang harganya lebih murah. Nah, yang bikin gue penasaran adalah si chip AMD 6800H ini tuh punya integrated GPU Radeon 680M yang berbasis RDNA 2, yang katanya merupakan integrated GPU terkencang saat ini. Nah, berikut adalah isi dari boxnya. Ada si mini PC-nya, terus ada bracket buat mounting mini PC ini di monitor kalian. Kalau monitor kalian ada VESA mount, kemudian ada kabel-kabel HDMI, satu panjang, satu pendek. Kalau pendek mungkin dipakai langsung buat di bracketnya. Terus ada power supply atau power brick-nya, ini yang up to 120 watt, tapi PC ini sendiri pas gua tes maksimum power draw-nya nggak sampai 100 watt. Nah, terakhir kita juga dikasih semacam cover yang bisa kita pakai untuk ganti cover bawaan dari mini PC ini, yang warnanya kayaknya nggak gitu beda jauh ya. Dan yes, kita langsung cekin ke mini PC-nya. Ini bentuknya kecil banget dengan ports yang cukup banyak nih di depan dan di belakang. Di samping-samping ada lubang buat udara ya, buat airflow. Dan kalau kita copot covernya tadi, kita juga bisa ngeliat nih, ada kipas di bagian atas untuk mengeksos udaranya. Berikut kalau kita compare sama Mac Mini ya, ukurannya ini bisa dibilang jauh lebih kecil, tapi emang ini lebih tebal dibandingkan sama Mac Mini. Oke, nah specs dari si Beelink Ser 6 Pro ini guys, dia pakai chipset tadi Ryzen 6800H dengan integrated graphics AMD Radeon 680M. Nah, kalau kita cek ke dalam, kita juga dapat LPDDR5 itu 4800 MHz 32 GB dan ada SSD NVMe M.2 500 GB, dan ini juga udah pre-install, ada Windows 11 tapi nggak ada Office dan lain-lainnya ya, kita mesti install sendiri. Nah, di sini kita juga udah bisa nambahin sebuah HDD atau SSD 2,5 inci jika diperlukan di bagian bawahnya. Lumayan kan, masih ada upgradability untuk kedepannya, terutama dari segi RAM yang bakalan bisa katanya nambah performance gaming dari si Radeon 680M iGPU-nya tadi. Dan satu lagi soal upgradability, kita juga bisa pakai external GPU dock di mini PC ini karena USB-C depannya ini udah compatible dengan USB 4.0 yang mana bisa menambah performance dari gamingnya atau performance GPU-nya tadi. So yes, langsung aja kita bahas ke bagian performance, kita cek benchmark dulu aja biar jelas gambarannya ya. Kenapa gua adu ini sama Mac berbasis Apple Silicon M1 dan M2. Nah, di sini gua pakai Mac Mini M1 yang kebetulan kita punya juga, dan MacBook Air M2 yang gua pakai buat daily driver sebagai pembanding. Nah, untuk Geekbench kita adu benchmarknya dengan Apple Silicon M1 dan M2, single core-nya AMD Ryzen 6800H ini memang masih kalah ya, bahkan dibandingkan sama Apple yang versi M1 aja. Tapi multicore ini lebih tinggi hampir 10% dibandingkan sama M2. Jadi lumayan ya bedanya ya. Sedangkan di Cinebench R23 itu hasilnya beda-beda tipis. Di single core itu di tengah-tengah M1 sama M2, sedangkan di multicore ini menang jauh, sekitar 3000 poin dibandingkan sama M1 bahkan M2 gitu ya. Nah, untuk benchmark GPU lewat 3D Mark Wildlife ini kita tes, dan secara angka si Radeon 680M berbasis RDNA 2 ini tuh jauh lebih tinggi dibandingkan integrated GPU lain, yaitu Intel Iris Xe. Jadi buat sebuah chip integrated yang ada GPU di dalamnya, AMD Ryzen 6800H ini patut diacungi jempol sih. Oke, next kita bahas satu hal yang bisa dibilang keunggulan dari Windows PC, yaitu di bagian gamingnya. Nah, kemarin-kemarin kan kita sempat tanya ke kalian lewat YouTube community soal games apa aja sih yang masih dimainin di PC, dan banyak dari kalian vote memang ke game yang AAA. Yang mana gue juga udah tes di PC ini, tetapi gue share dulu aja game-game yang emang gue mainin, seperti kayak CSGO, Dota 2, sampai GTA 5.
Overall di resolusi Full HD 1080p ini kuat di settingan rata kanan gitu. Bahkan beberapa kali masih nyentuh 100-an FPS gitu ya. Dan untuk game-game FPS zaman now misalnya kayak Apex, Valorant, Overwatch 2, ini pengetesan tim Besirotech juga dapat hasil yang oke banget, masih di atas 60 FPS, jadi masih playable banget. Standar minimal gua tuh minimal sekarang tuh harus 60 FPS. Nah sekarang masuk ke gaming AAA nih. Nah kita mulai dari Cyberpunk ini ternyata memang masih cukup sulit ya. Di resolusi 1080p itu cuma dapat 30 FPS, itu pun settingan medium low. Jadi kita masih turun ke 720p medium low baru dapat sekitar 60 FPS. Nah, tapi untuk Forza Horizon ini masih cukup oke. 1080p medium masih dapat di rata-rata 60 FPS, jadi masih smooth banget. Intinya buat mayoritas orang menurut gua 1080p 60 FPS itu adalah sweet spot, itu yang udah bakalan enak banget. Nah sebenarnya juga kita bisa namain tadi ya external GPU kalau kalian pengen, dan kalau kalian penasaran dengan hasilnya, let me know in the comments down below. Oke, satu lagi aspek yang gue pengen coba, dan pastinya gue rasa kalau kita udah bandingin sama Mac ya, pasti kalian pengen tahu dari segi productivity. Mulai dari browsing, video editing, 3D rendering, itu perbandingannya seperti apa. Nah, kita cek di Adobe Premiere, gue coba Adobe Export video 5 menit YouTube Besindotech Gadget of the Month, biasa ya. Dan hasilnya bisa dibilang ini setara dengan M1, tapi jauh lebih pelan masih dibandingkan sama M2. Ini memang karena chip Apple Silicon M2 ini tuh udah punya media encoder sendiri, dan M1 itu belum. Tapi untuk 3D rendering, misalnya di Blender kita pakai scene BMW ya, di sini terlihat kalau Windows PC masih jauh lebih optimal dibandingkan sama Apple Silicon. Konsumsi listrik, nah ini juga masih jadi pertanyaan. Ini juga bisa dibilang hemat ya. Max-nya ini buat benchmark segala macam gue dapet di 70-an watt. Walaupun memang pas dibandingin sama Mac Mini M1 yang berbasis ARM chip yang jauh jelas lebih hemat ya. Kurang lebih ini Mac Mini M1 tuh masih setengah daripada si mini PC AMD Ryzen ini. Oke, so itu tadi untuk review perbandingan objektif daripada si Billing Sur 6 Pro ini, yang sekarang kita juga bisa lihat perbandingan antara mini PC Windows dengan AMD Ryzen chip dibandingkan sama Apple Silicon M1 dan M2. Jujur mata gue tuh jadi dibukakan setelah nyobain mini PC ini, dan ya ternyata Windows atau mini PC berbasis Windows ini udah ada juga yang kenceng dan harga yang masih reasonable, yaitu di harga yang versi Sur 6 Pro ini di 9,99 juta rupiah, 10 juta kembali 1000. Cuma yang gede banget nih ya, seperti yang gue bilang di awal kan, gue kurang rekomen karena ada satu pengalaman yang nggak enak nih, yaitu di urusan after sales-nya. Sedikit cerita, sebelum gue beli ini gue nanya dong ke sellernya apakah ada garansi, dan dijawab iya ada garansi 1 tahun dari billing. Terus ternyata bener dong, pas gue dapet unit ini kayaknya ada defect di SSD-nya, karena pas kita copy data ke sini kok pelan banget ya speed-nya ya. Kita tes dengan aplikasi Crystal Smart, dan itu dilihat jelas ya hasilnya ya. Speed write-nya itu cuma 60 Mbps 50-an dibandingkan sama read-nya yang 4000-an Mbps. Jadi gue akhirnya sempat komplain ke seller, dan ya pas dikomplain jawabnya langsung nggak nyantai gitu sih bisa dibilang ya. Kayak ya kalian bisa baca aja nih, gue taruh di sini. Terus karena belum ada solusi sampai waktu konfirmasinya mau habis, ini akhirnya gue ajukan komplain lewat Tokopedia untuk tuker barang aja gue gitu kan. Ternyata dari yang di chat ngomongnya udah baik-baik ya sebelumnya waktu dia yang lumayan ngegas. Pas di halaman klaim Tokped dia malah emosi gitu guys. Kayak ngomong ini kesalahannya pembeli lah, pakai stereotyping orang Indonesia pengennya transfer data tuh kenceng 1 detik lah. Yang ngomongnya jadi nggak jelas kemana-mana gitu. Nah di satu sisi sebenarnya gue cukup ngerti sih, karena ya gue udah bergerak di bidang ini cukup lama. Kalau kalian jualan barang ya impor sendiri dari Cina yang nggak resmi ya, emang ribet lah ngurusin garansinya, mesti kirim balik ke sana dan ya pasti ribet. Cuma di sisi lain memang sebagai penjual ya menurut gue sih kalau kalian punya bahasa yang santun itu tuh juga nggak susah lah, nggak bakal mesti ya emosi gitu kan. Dan poin ini juga yang mungkin gue sebenarnya selalu pertimbangin sebelum gue bahas sesuatu di YouTube channel ini. Intinya ya kenapa gue nggak rekomen beli barang non resmi ya karena kasusnya kayak gini guys nanti guys. Kalau kenapa ya si penjualnya udah lepas tanggung jawab aja. Ditambah QC atau quality control dari brand-brand yang kita jarang atau nggak pernah dengar ini pasti ya nggak pasti. Dan banyak kasus yang mungkin ya kurang maksimal gitu quality controlnya. Jadi ya mesti lebih hati-hati aja. Dan sebenarnya pun ini simple sih solusinya ya. Tinggal ganti aja SSD-nya dan beres masalahnya. Tapi ya gitu, sellernya udah kekeh. Akhirnya gue decide juga buat nggak kirim balik ke penjual karena gue rasa ya
nggak ada intention baik dari penjualnya selama komunikasi di sana kan, jadi ya gue pikir ya udah ganti sendiri aja, cuma berapa ratus ribu sih SSD-nya gitu. Ya intinya sih tahu aja resiko dan pemakaian kalian masing-masing ya, duit-duit kalian juga. Gua sih pengennya di sini gue pakai untuk sharing-sharing aja, dan ya buat perspektif kita sebagai teknologi yang penikmat teknologi ini lebih luas, dan jadinya gue tuh juga bisa ngelihat kalau Mac itu juga sangat oke buat kerja, dan gue sendiri memang udah pakai Mac berapa 10 tahun terakhir buat kerja, dan hasilnya emang ya nyata menghasilkan duit gitu. Ditambah ya mungkin kita jadi nggak kepikiran kali ya kalau pakai Mac itu buat gaming, karena kapabilitas gamingnya berkurang dibandingkan sama Windows PC yang ya lebih gampang tergoda mungkin buat masukin game ke sini. Tapi ya balik lagi ke mindset masing-masing aja sih. Gue juga dulu sempat ada masa di mana gue tuh kecanduan main Dota 2, main CSGO itu di Mac bisa. Jadi ya balik lagi aja ke mindset masing-masing. So, yes, jadinya curhat kan. Dan itu aja, thank you semua buat teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan let me know guys, gimana pendapat kalian soal mini PC ini. Komen aja langsung di bawah. Karena gua itu sebenarnya lagi PO handheld gaming. Katanya ini Steam Deck Killer ya. Dengan bentuk yang lebih kecil, pakai AMD Ryzen 5800U juga. Dan let me know kalau kalian suka video-video kayak gini, boleh dibantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe, hidupin notification-nya, atau join ke tim Best in the Tech Squad. Itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on my next video. Ciao. Cil, paling kipasnya lah agak sedikit kedengeran gitu dibandingin sama Mac Mini. Mac Mini itu silent banget. Apple Silicon berbasis ARM. ARM is the future.